Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat siang, salam sehat Sobat Adiaksa, khususnya masyarakat Kota Baru. Baik, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Erlian Hindrasta selaku Kasubag Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Kota Baru. Kali ini saya akan membawakan satu program baru dari Kejaksaan Negeri Kota Baru, yaitu Kepo Kejaksaan Podcast. Kali ini program Kepo yang kami live-kan melalui Instagram kali ini sesuai dengan salah satu program Kejaksaan Republik Indonesia tentang penerimaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2021. Sehingga pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat tema sosialisasi seleksi CPNS Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2021. Namun sebelumnya kami tetap melakukan protokol kesehatan sebelumnya supaya masyarakat Kota Baru lebih mengenal kami. Kami akan melepas masker, namun kita tetap jaga jarak, ya. Dan semua alat yang di sini sudah kami sterilkan, dan sebelum memasuki ruangan kami telah melakukan semua protokol kesehatan. Baik teman-teman di sini silakan maskernya dibuka supaya melihat sobat-sobat Adiaksa ini melihat betapa cantik dan gantengnya teman-teman di sini. Halo. Dan bagi sebelum kita perkenalkan teman-teman yang ada di sini, bagi masyarakat Kota Baru atau sobat Adiaksa di luar sana yang mau bertanya, silahkan melalui komentar di kolom komentar live IG kami ya. Dan langsung akan kami jawab nantinya. Baik, selanjutnya akan silakan teman-teman di sini saling memperkenalkan diri dari Mas siapa? Mas Manda, Bu. Manda namanya? Ya. Mas? Nama lengkap saya Rahmanda Bayu Sulistia, asal dari Madura, Jawa Timur. Madura, Jawa Timur. Ya, kemarin penerimaan CPNS itu melalui ke Jati, Jawa Timur, dan penempatan sekarang di Kalsel di Kabupaten Kota Baru, gitu. Oke, kalau lanjut Mas Wendy. Ya, perkenalkan nama saya Wendy Kurniawan, asal dari Jakarta Pusat, alumni dari Universitas Yarsi, lalu mengikuti CPNS tahun 2019 ya, angkatan kita ya. 2019 saya mengikuti di Kejaksaan Agung Jakarta, lalu penempatan di Kejaksaan Negeri Kota Baru di Kalimantan Selatan. Lalu saya Rizky Aulia Putri Kurnia, biasa dipanggil Kiki. Saya alumni dari Hukum Universitas Brawijaya dan saya asli Kediri, Jawa Timur. Tesnya kebetulan saya di Surabaya, Jawa Timur. Jawa Timur, Jakarta, Jawa Timur Timur juga ya. Ya. Tahu-tahu kumpul lah kita di sini di Kota Baru. Alhamdulillah. Oke, kalau kita boleh tahu nih, Mas Manda, Mas Wendy sama Mbak Kiki itu formasinya apa sih waktu pendaftaran itu? Iya, kalau saya formasinya calon jaksa, Bu. Jadi nanti setelah PNS mungkin ada pendidikan lagi yang namanya PPPJ. Gitu. Terus penempatan pertama, alhamdulillah saya di Kejari Kota Baru yang sangat luar biasa gitu. Luar biasa. Gimana ekspektasi Kota Baru? Ini kan sebelumnya pernah atau tidak? Sebelumnya cuma mendengar sih, Bu, seperti lagunya Kota Baru yang gunungnya Bamega. Ternyata emang benar. Jadi alamnya ini emang bagus sekali, Bu. Bagus sekali, dan orang-orangnya ramah-ramah semua. Gitu. Senang, betah. Alhamdulillah betah. Kalau setelah BPJ balik ke sini? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Balik sini, Bu. Kemudian kalau Mas Wendy ini untuk formasi apa? Saya kemarin melamar di calon peralatan komputer. Peralatan komputer S1 S1 komputer teknik S1 teknologi informasi. teknologi informasi. Terus gimana kesannya? Ini kan anak Jakarta nih. Jakarta. Di sana ada mall, ada apa, ada kas-kas ada, terus tiba-tiba di Kota Baru. Gimana ekspektasinya? Ekspektasinya di luar dugaan ya. Di luar juga. Senang tapi ya. Senang karena dapat keluarga baru gitu. hijau di sini, hijau. Pohon-pohon banyak. Terus ada pantai. Di Jakarta kan gedung-gedung. Oh iya. Betah, Mas? Alhamdulillah betah. Terus kalau Mbak Kiki sendiri? Alhamdulillah sangat bersyukur Mas. Formasinya?
Saya formasi calon jaksa, analis penuntutan. Ya. Jadi calon jaksa ada Pranata Komputer. Jadi yang dibutuhkan Kejaksaan RI itu tidak cuman yang bersertifikat sarjana hukum saja ya, tapi juga ada dari komputer, ada dari yang penerimaan tahun ini itu ada 4.000 lebih yang akan diterima, dan itu dari berbagai macam lulusan, dari bahasa, dari ekonomi, dari manajemen, kemudian dari komputer juga diterima selain sarjana hukum itu sendiri. Lulusan SMA juga ada, Bu? Lulusan SMA ya, lulusan SMA juga ada ya untuk SMA. pengawal tahanan ya. Iya. Dokter juga ada. Dokter. Ya. Jadi buat para dokter-dokter. Nah, ini nih, saya mau tanya nih, tips dan triknya supaya keterima ini pasti teman-teman sobat Adiaksa di luar sana kan pasti pada kepo nih ya, kepo Iya. gimana sih kok bisa keterima di kejaksaan? Sudah berapa kali nyoba ikutan tes kejaksaan? Kalau Mas Manda? Kalau saya, Bu, sudah makan asam garam, Bu, ya kalau tesan itu. Jadi emang tesan kejaksaan itu benar-benar murni dan diseleksi, Bu. Jadi saya 3 kali itu udah nggak lolos, Bu. Nggak lolos. 3 kali? Iya, Ini 3 kali. Ini yang ketiga, Bu. Oh, ini yang Tiga. kedua nggak lolos. 2 nggak lolos, 3 baru lolos. Jadi apa ya? Ujiannya emang benar-benar butuh persiapan yang sangat matang, Bu, dari mulai fisik sama pikiran. Nah, kalau untuk tips dan trik itu satu kuncinya belajar, Bu. Belajar. Kedua istiqomah, Bu, sama yang atas. Ya, berdoa itu energi yang paling besar lah untuk kita menghadapi tes itu, Bu. Gitu. Kalau tips dan triknya, Mas Manda ini kan udah 2 kali ya nggak lolos, terus yang ketiga lolos, itu ujiannya itu sesusah apa sih? Susahnya itu sih untuk mengulangnya lagi, Bu. Jadi materi ujian SKD itu dari mulai Ujiannya apa aja? Ujian supaya teman-teman sobat Adiaksa di luar sana itu tahu. ujiannya itu ada tiga kategori. Jadi TWK, TIU, TKP. TWK itu tes wawasan kebangsaan, TIU itu tes integrasi umum, dan TKP itu tes kepribadian. Begitu. Jadi saya mempersiapkan semua itu 1 tahun. Jadi saya belajar dari mulai TWK, TKP, TIU. Paling lemah saya di mana? Mungkin di TIU kemarin, Bu, ya, karena hitung-hitungan. Ada hitung-hitungan, Bu. Ada. Jadi itu memang perlu harus dilatih ya. Ya, perlu dilatih. Terus ini banyak simulasi aja sih, Bu. Simulasi. Jadi BKN itu ada web BKN itu menyediakan simulasi. Jadi di situ kita bisa belajar manajemen waktu untuk menghadapi ujian itu. Gitu. Jadi intinya kita harus tetap berlatih, Ya. latihan soal-soal ya. Soal-soal itu kan bisa didapat di mana? Soal-soal itu bisa nggak? bisa, Soal-soal, Bu. contoh-contoh Jadi soal itu. banyak, Bu. Jadi e-book itu ada, e-learning book itu banyak, Bu. Kebetulan saya dapat dari teman-teman juga dikirim. Jadi kita nggak perlu beli bukunya. Jadi bisa menghemat lah, Bu. Ya, Ya, sama sharing. teman-teman yang lain gitu ya. Ada juga les, lembaga les juga ada, Bu. Banyak teman-teman tuh yang les. Jadi les psikotes, TIU, TKP itu ada juga, Bu, lesnya. Oh gitu. Gitu. Oke. Terus kalau Mas Winnie sendiri Tips. sudah berapa kali? Kalau saya Coba. alhamdulillah baru sekali dan lolos. Alhamdulillah Wah, lolos ya. hebat banget Mas Wendy Gimana nih berarti. tips dan triknya ini Mas Winnie kan Lebih canggih coba, berarti. coba terus lulus. Ini gimana ini? Lebih Kan banyak canggih. teman-teman di sana kan pasti pengen terus kayak Mas Winnie gimana? Tips dan trik saya yang pertama sama mungkin dengan Mas Manda. Yang pertama udah pasti belajar, yang kedua berdoa, dan yang ketiga minta restu dari orang tua. Kalau tesnya itu sama nggak sama yang calon jaksa ini? Kalau untuk SKD sama semua. SKD semua umum karena kan seleksi pertama itu dari BKN. Jadi semuanya disamakan. Itu nilainya langsung saat itu diumumkan ataukah ada jeda waktu untuk pengumuman? Kalau untuk SKD Langsung ya. Langsung. Jadi itu Jadi memang transparan ya, Iya. kejaksaan itu memang sudah transparan saat ini dalam penerimaan. Jadi tidak ada ini bapak siapa, ini orang tuanya siapa, itu nggak ada Iya, ya. nggak ada. Memang benar-benar transparan waktu itu. Terus? Karena kemarin tuh setelah kita selesai
peserta biasanya nggak pulang. Jadi pada nungguin tuh di layar tuh namanya ada gak, nilainya berapa. Langsung saat itu juga. Pas di submit juga keluar. Dan nilainya. tayang live di YouTube, Bu. Ya. Oh gitu. Skor Oh, nilai jadi- itu di-share tayang di live di YouTube. Oh, jadi masyarakat luas pun yang misalnya pun Ya. orang tua Ikut kita juga mengawasi, bisa ikut ikut mengawasi. mengawasi, Bu. Jadi memang Gitu. benar-benar seleksi calon pegawai negeri di kejaksaan itu memang benar-benar transparan, itu benar ya? Benar, Ya. benar, Ya. benar sekali itu. Ya. Terus kalau Mbak Kiki sendiri sudah berapa kali? Kalau saya ikut tes CPNS sendiri itu totalnya 6 kali, Bu. Tapi untuk kejaksaan sendiri baru sekali, alhamdulillah lolos. Lolos juga. Iya, siap. Terus dan sama ya tesnya ya? Iya, Tesnya sama. juga transparan. Iya. Nah, habis tes SKD itu ada tes apa lagi? SKB. SKB. Seleksi. Apa itu? Kompetisi bidang. Kayak bidang. Kompetisi Seleksi bidang. bidang. Nah, ini beda-beda nih, pasti Beda-beda. kan karena Iya. Mas Manda sama Mbak Kiki itu ada calon jaksa ya formasinya, sedangkan Iya. Mas Wendy itu beda. Kalau Mas Manda sama Mbak Kiki yang diteskan itu apa? Yang diujikan? Yang diujikan itu tentang hukum, Bu. Hukum, iya. Materinya itu tentang hukum. Kejaksaan. Semuanya, Bu. Semuanya. Tentang hukum, terus yang mata kuliah kayak hukum pidana, Pidana, data, dagang, terus gitu juga ya? iya, Bu. Terus PUN, digabung juga. sama soal-soal dari apa itu kejaksaan, Ya, seperti iya, itu, Bu. iya. Itu pun juga live, Bu, di YouTube. Live di YouTube Ah, juga live Ada di bahasa YouTube. Inggrisnya juga, Bu. Nah, ada bahasa Inggrisnya Iya, juga. bahasa Inggris. Nah, ini bagi teman-teman sobat Adiaksa di luar sana, persiapkan diri, asah kemampuan bahasa Inggrisnya ditingkatkan, kemudian kalau mau benar-benar mau join dengan kejaksaan, kepoin kejaksaan, apa sih Mas Adiaksa, apa sih kejaksaan, Ya, ya. apa sih trikrama Adiaksa, ini juga harus Iya. harus kita selalu kepoin ya, Iya. kepoin sesuai dengan program kita kepo. Siap. Podcast. Terus habis SKB ya? Iya. Kalau Mas Wendy apa Mas? Kan ini beda sendiri nih. Sama sih karena kan SKB itu untuk bidang, jadi masing-masing bidang dari yang kita lamar itu diujikan. Yang menguji saat itu siapa? Kalau Dari- kalau Pranata Komputer. Panel komputer kalau kemarin ujian di BKN juga, cuma soal mungkin dari BKN-nya. Oh, jadi tetap pakai pihak ketiga Iya. ya? Dari pihak ketiga, nggak cuma dari internal kejaksaan sendiri ya? Oke. Nah, jadi paling ya sama materi-materi tentang perkuliahan selama di khusus komputer seperti programmer, database, jaringan, semuanya ada di sana. Ada keahlian khusus ya. Ya, ada khusus. Terus setelah SKB, interview. Setelah SKB Oh iya, ada lagi, Bu. ada Maaf. tes kesehatan. Nah, SKB itu kesehatan itu masuk di tes SKB. SKB Iya. ya. Oh. Tes kesehatan, psikotes. Kejiwaan. Kejiwaan. Ya, Nah, terus- ini kan gini, ada yang kadang-kadang saya dengar-dengar dari orang-orang luar ya, aku kegendutan, aku itu gitu, Oh, ada iya. apa terlalu kayak ini terlalu pendek atau apa? Sebenarnya ada nggak sih persyaratan untuk Ada. promosi? Ada. Itu awal Iya. sendiri, Bu. Awal. Jadi sebelum kita masuk kejaksaan, itu sebelum dari SKD, kita tuh yang Verifikasi. pertamanya itu kita harus pengukuran dulu tinggi Oh, badan dan berat verifikasi badan. administrasi Iya, ya. berkas, iya. berkas. Nah, kalau daftarnya ini online, apa memang daftarnya ke kantor Kejari atau Kejati masing-masing? Online. Online. Mungkin Mas Wendy bisa menjelaskan. Online. Online. Terus kalau ngecek administrasinya? Cek administrasi datang ke satker masing-masing atau Di ke tempat satker tujuan, masing-masing ya, ya. tempat Jadi, tujuan. provinsi Jadi masing-masing. masing-masing ya. Masing-masing. Oke. Setelah tadi SKB, kemudian ada interview ya tadi ya. Interview. Nah, interviewnya itu sama siapa? Kalau saya, Bu, kebagian sama Pak Didi Farhan, Bu. Oh, Pak Didi Kapus Farhan. Diskrim. Halo. Iya. Pak Didi Farhan, semoga melihat saya, Pak. Kemarin saya ditanya-tanyain. Alhamdulillah lulus, Pak. Alhamdulillah lulus, Pak. Terus kalau Mbak Kiki eselon ya berarti yang wawancara Iya, ya. eselon. Kalau saya kebetulan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Oh, Pak Pak Dovir. Sati. Pak Jati. Pak Dovir. Pak Dovir. Alhamdulillah. Sehat, salam sehat Pak Dovir. Kalau Mas Windy dengan di Jakarta ya Mas Iya, Windy ya? di body class ya. Di body class. Oh, Sama ini. siapa? Sama Pak Hari, Bu. Pak Hari karena buka tarinanya kan Pak Hari Wibowo. Iya. Pak Hari Wibowo sekarang Kabak. itunya ya. Iya. Jadi kemarin terakhir juga gelombang terakhir pas banget sebelum penutupan terakhir, hari terakhir saya terakhir juga dapetnya malam. Malam-malam baru tes.
Sampai malam berarti. Sampai malam. Terus selain wawancara dengan para pejabat, para eselon, ada wawancara dengan siapa lagi? Ada wawancara psikotes. Jadi wawancara psikotes itu kayak sama psikolog kan? Psikolog. Iya, psikolognya Psikolog langsung. Dari luar, bukan dari kejaksaan. Dari luar. Jadi tes kesehatan, mulai dari tes kesehatan sama wawancara psikotes itu dari luar, Bu. Dari luar. Yang ini. Oke. Dari UI kalau yang psikotes. Psikotesnya, psikolognya ya. Iya. Jadi memang benar-benar kejaksaan ini menggandeng dari pihak luar ya supaya ada check and balance dalam penerimaan seleksi CPNS. Iya. Sebenarnya kenapa sih ini yang selalu ditanya-tanyakan sih ya? Saya juga dulu waktu masuk JSC juga ditanya, kenapa sih mau masuk di kejaksaan? Mau masuk kejaksaan? Iya, tujuannya apa? Tujuannya kalau saya, Bu, ingin yang jadi acuan saya tuh pengen jadi seperti sosok ayah saya. Gitu, Bu. Jadi dari kecil mungkin saya udah hidup di lingkungan Adiaksa, dibesarkan di lingkungan Adiaksa, jadi saya harus jadi warga Adiaksa. Seperti itu, Bu. Ya, supaya ada rekomendasi ya. Iya, supaya ada penerus lah, Bu. Gitu. Kalau Mbak Kiki? Kalau saya karena saya pribadi yang menyukai tantangan, jadi menurut saya Jaksa itu menantang gitu ya? Menantang Apalagi sekali. kalau kita sebagai perempuan itu pasti kan iya. ada satu tantangan tersendiri gitu. Iya. Seperti kayak ibu. Ya, ibu adalah salah satu sosok yang saya idamkan. Gimana bisa memilih mana harus karir, mana harus keluarga, mana harus itu ada suatu tantangan. Kalah sama bapak-bapak. Mental, jiwa, fisik kita harus di Manage. Iya. Oke. Kalau Mas Fendi, Mas Fendi belum. Oh iya. Belum. Ya kalau saya jujur coba-coba bawa lagu. Coba-coba langsung. Karena kan pas kemarin untuk komputer ya, dari banding yang lain itu kuota kejaksaan butuh banyak, komputer hampir 500 sama kemarin. Jadi saya coba. Iya, apalagi sekarang kan era 4.0 ya, di mana digitalisasi memang harus dikedepankan. Saya selaku kasubagin di sini juga bersyukur banget ada Mas Windy ini ada di sini. Terima kasih. Ya, coba-coba akhirnya alhamdulillah jodoh ternyata lulus. Terus gini, kalau misalnya ini kemarin ada nggak sih bayangan kok ditempatkan di jauh gitu? Pastinya ada, Bu. Pengen nggak kepikiran bakal ditempatkan di luar Pulau Jawa gitu. Kalau saya udah bayang, Bu, karena di awal itu waktu kita mendaftar kita mendapatkan surat pernyataan siap ditempatkan dimanapun di wilayah Republik Indonesia. Gitu. Jadi kita tanda tangan di situ, mau nggak mau kita harus siap. Siap. Gitu. Oke, kalau Mas Windy tadi katanya nggak ada. Baru pertama, jadi nggak tahu ternyata pas diterima pemberitahuan kelulusan, lalu pemberitahuan ini ya penempatan, ternyata ini baca Kota Baru kan, Kota Baru di mana nih Kota Baru? Tulusubao, Kalimantan Selatan. Padahal Kota Baru itu banyak, Bu, nama Iya, kota banyak. Jogja juga ada. Itu saya kan nggak di peta tuh. Apanya? Kota Baru. Kota Baru di peta nggak? Awalnya sih saya mikir di Kalimantan ya. Ternyata pas di itu pulau kecil lagi bisa. Tapi nyampe sini luar biasa kan? Iya. Dari Kota Baru Luar biasa. Keren. Luar biasa. Iya, apalagi kedatangan insan Adiaksa muda. Ya, amin, makasih. Makin berwarna lah Kota Baru. Oke, ini teman-teman di sini kan udah pada, ini posisinya statusnya apa nih? Masih CPNS atau udah PNS? CPNS. Masih jomblo. Oh. Masih jomblo. Karena di situ ada persyaratan juga, Bu. Persyaratan tidak boleh menikah. S1. Belum menikah. Sebelum masih S1. Iya. Itu dari semua belum menikah semua. Belum, nggak boleh, Bu. Tapi terakreditasi loh ya. Iya. Makanya jomblo aja biar keren. Biar bisa masuk. Ya, mau masuk kejaksaan, jomblo Jomblo dulu. Enggak boleh ini ya. Oke.
Ini kan ada program dari Kejaksaan Agung tentang penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2021 nih. Apa sih pesan-pesan teman-teman nih? Ini kan soalnya ada banyak banget yang untuk calon jaksa aja menerima 1000 calon jaksa dari S1 hukum S1 hukum. Terus belum lagi dari dokter, dari sarjana komputer, dari sarjana ekonomi, dari D3, bahkan dari SMA untuk formasi pengawal tahanan ya. Nah ini tips-tips apa nih atau teman-teman di sini Mas Manda, Mas Wendy, Mbak Kiki ini supaya mempromosikan lah, ayo pada ikutan ke mendaftar di sebagai CPNS di Kejaksaan gitu. Diajak sobat-sobat jaksa di luar sana. Mas Wendy dulu, Mas Wendy masih loading. Mungkin karena saya kan pertama kali nyoba juga kan kemarin CPNS terus lulus, jadi ya selama masih muda dan bisa berkarya lebih, kenapa nggak nyoba di Kejaksaan? Karena Kejaksaan banyak loh gitu komputer yang dibutuhkan dari sarjana komputer, karena sekarang udah era digital dan Kejaksaan tuh mau mengubah ke era digital. Jadi ayo bantu kami menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus, dan kedepannya digitalisasinya juga mengikuti alur yang di masa sekarang. Lagi ada ajakan lah supaya teman-teman di sana berminat gitu bahwa Kejaksaan itu transparan kok, penerimaan Kejaksaan udah transparan, teman-teman cepet lah, nggak ada yang katanya ini titipan anak bapak saya, akhirnya anak ini saya. Boleh saya curhat sedikit Bu? Boleh silahkan. Banyak juga Pak. Jadi sebelumnya saya mendaftar ini tuh sebenarnya saya pernah diajak sama teman saya ya, meskipun sekedar bercanda, cuma kan juga enak kan. Kamu kan nanti jadi jaksa, nggak mungkin lah, seorang saya kan suka bercanda, suka cengengesan gitu, nggak mungkin lah kamu jadi jaksa gitu kan. Nah setelah itu sebagai acuan saya, nah dia kok bisa ngomong kayak gini, berarti saya harus menunjukkan bahwa saya tuh bisa, bahwa saya bisa tidak seperti apa yang mereka bilang tentang saya. Jadi malah jadi motivasi saya, semangat saya bahwa bisa dilihat sendiri teman-teman bahwa saya kalau memang bergaul suka sering bercanda, tapi kalau udah kerja kan biasanya saya serius kan. Biasanya di depan atau tuntutan pasti kan udah fokus gitu kan. Nah itu. Jadi saya ingin membuktikan bahwa saya juga bisa, dan kalian bisa dan mampu, dan kalian pasti juga sama. Kalian pasti mampu dan bisa menjadi gabung dengan kita. Genius. Apa lagi apa disampaikan untuk sobat ADX saya di rumah? Mungkin ini cerita saya ya untuk masuk Kejaksaan. Jangan pernah menyerah, yang pertama. Kedua, dari manapun latar belakang kalian itu di Kejaksaan itu menerima. Jadi jangan takut yang inilah yang itulah, karena slogan kita juga waktu penerimaan itu reformasi birokrasi Bu. Jadi yang nyogok-nyogok itu udah nggak ada. Jadi tetap semangat, persiapkan diri, terus berdoa sama jaga kesehatan, karena itu yang paling penting Bu. Ayo kita gabung. Saya tunggu. Mumpung masih ada waktu, teman-teman sobat ADX di luar sana yang masih merasa badannya obesitas, masih lama. Ayo kita jaga kesehatan, terus buat tubuh kita itu lebih proporsional gitu ya. Apalagi di masa pandemi ini, patuhi protokol kesehatan supaya tidak ada gangguan kesehatan juga. Jadi teman-teman semuanya. Sama ini sih Bu, mungkin yang ada salahnya mencoba. Nggak ada salahnya mencoba. Jangan takut gagal. Iya, jangan pernah takut gagal. Walaupun saya dulu juga masuk. Bisa cerita nggak Bu? Lama sih. Saya digagalin. Iya. Tapi berhasil kan akhirnya? Alhamdulillah berhasil. Jangan takut gagal. Gagal diputusin cewek udah.
nangis. Aduh. Baik, Sobat Adiaksa, masyarakat Kota Baru yang di luar sana, kalau ada yang mau bertanya, silahkan melalui DM Instagram Kejaksaan Negeri Kota Baru. Langsung. Ini Ada yang tanya. ada satu nih, ada yang bertanya nih, Muhammad Fikri. Gimana tips dan triknya agar tidak gagal? Mungkin Mas Fikri ini agak diulang lagi ya, Mas Fikri ya. Gimana tips dan triknya agar tidak gagal? Agar tidak gagal ya. Selalu semangat Mas. Terus jangan pernah menyerah. Saya juga pernah hampir mau menyerah karena di situ posisi saya memang benar-benar banyak kesulitan waktu itu. Intinya 1 belajar, 2 jangan menyerah, 3 berdoa. Sudah. Belajar kok, yang pasti sih belajar karena kan lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian berikutnya. Jadi lebih siap. Mas. Usaha dan berdoa ya. Berusaha dan berdoa. Ya, itu Mas Fikri ya, Muhammad Fikri double I belakang. Oke. Iya. Ada lagi teman-teman yang Mau mau bertanya? bertanya, Sobat Adiaksa belum saya mau bertanya tentang seleksi CPNS Kejaksaan Republik Indonesia tahun anggaran 2021 ini? Mungkin nanti kalau butuh informasi tentang ininya Bu, bisa DM langsung, bisa saya kirim silakan. informasi yang berapa yang dibutuhkan. Nanti Follow kami pun aja. Kejaksaan Negeri Kota Baru akan merilis formasi-formasi apa saja sih yang dibutuhkan, berapa jumlah personel yang dibutuhkan. Terus Oh, ada yang komen ini. iya, Ada yang komen. ada yang komen dari Muhammad Fikri tadi. Siap, terima kasih atas tipsnya. Sama-sama Mas Fikri. Terima kasih sudah Terima kasih menanyakan. sudah Terima komen. kasih. Terima kasih sudah join. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi. Mumpung masih dibuka pertanyaannya. Nanti bisa dilihat ini ya melalui web Kejari kita ya untuk formasinya. Oh, iya. Teman-teman di Kota Baru Biar lebih tahu lebih informasinya tahu apa aja, rinciannya dan persyaratannya apa Ya. saja nanti ada di web kita dan juga akan kami dipaparkan di baliho ya di depan. nanya lagi Pak Adit ya. Berapa batasan omongan? Batasan umurnya Muhammad ya 28 tahun. Untuk S1. untuk S1. Untuk S1. Untuk S1 28 tahun, untuk SMA 35. 35. Iya. Dan Kalau- untuk S1 belum bisa Menikah. Menikah. Dan persyaratannya Persyaratannya selama menikah. setahun sebelum diangkat PNS nggak boleh menikah juga. Dan jangan coba-coba untuk menikah duluan. Ya. Iya Bu, jadi pengalaman kemarin tuh ada Yang sudah nikah diam-diam tapi tetap mendaftar, Bu. Ya. dan lolos dan Lolos. digagalkan dan Iya. membayar denda. Iya. Oh gitu. Gitu. Udah Dan- berjalan. Iya, Iya. gak ngaku, Yang aku ya udah. Dan Akhirnya yang lebih parahnya lagi ada dia punishment-nya ya. nggak boleh melamar Bohong-bohong. CPNS lagi Di selama, blacklist. selama berapa 5 tahun. 5 tahun ya? 5 tahun di blacklist. Oke. Nah, ayo teman-teman di luar sana yang mau bertanya lagi ini kebetulan acara Kepo ini, Kejaksaan Podcast ini itu kita ada giveaway-nya loh. Iya. Ayo. Saya lupa tadi ya ngasih tahu kalau ini kita ada giveaway-nya berupa Pulsa. Pulsa. Berapa tuh? Satu orang menang aja, satu Satu acara. satu orang Pemenang. pemenang akan mendapatkan giveaway pulsa sebesar 100.000. Iya. Lumayan, pulsa ya, lumayan. bukan kuota. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Nanti pertanyaan yang paling bagus. Yang Ini paling bagus. ada lagi IG atas nama Kunyut 08. Apa saja pendidikan yang harus dilalui setelah lolos CPNS Kejaksaan? Ya. lumayan Nah, banyak ini ya. pertanyaan yang cukup bagus. Iya. Ke teman-teman pendidikan yang berarti masih- kayak diklat gitu ya? Pendidikan kan? Setelah Iya. masuk Iya, kan? iya, diklat-diklat. Ya kebetulan kan kami kemarin CPNS baru masuk juga, jadi kemarin yang pertama itu ada diklat TAK ya, Iya. Teknis Administrasi Kejaksaan. Hmm. Lalu baru banget juga bulan lalu kami baru menyelesaikan pendidikan latihan dasar apa ya? CPNS. CPNS Latsar. Iya. Kalau dulu pajak namanya. Oh iya, Latsar. dulu. Iya. Sekarang Sekarang Latsar. Latsar. Mungkin yang jasa-jasa Setelah itu pendidikan. ada PPPJ. Kalau Itu kejaksaan, ketika sudah menjadi PNS.
baru bisa mengikuti PPPJ. Ya, habis itu ada diklat-diklat yang lain. Ya. Kata Is. Seperti ibu yang sedang melaksanakan diklat PIM 4, Bu. Iya. Ya, Saya siswa, nanti saya nggak oh ya, saya juga masih siswa. Siswa. Saya siswa juga. Nanti kalau ketahuan saya siswa, nanti saya nggak boleh ngekos. Siswa kakak kelas berarti. Kebetulan kami juga lagi menjadi siswa. Siswa Latsar kebetulan. Masih. Yang Ini Kak, atas nama Mama Fikri ya, nanti ditunggu ya giveaway-nya ya. Siap. Tolong di DM nanti nomornya berapa. Iya. Dem. Terima kasih Muhammad Fikri. Ada lagi mungkin? Ada lagi? Ada lagi. Terakhir. Boleh terakhir siapa yang mau bertanya sebelum kita akhiri podcast pada minggu ini. Nanti selanjutnya akan kami jadwalkan podcast kepo-kepo ya, kepo-kepo kejelasan podcast ini akan kami jadwalkan 2 minggu sekali, akan kami secara bergantian dengan tema dan narasumber yang dan Berbeda. tentunya hostnya juga yang berbeda biar nggak bosan sama saya terus. Iya. Pantau terus IG Kejari Kota Baru. linknya di bawah. Dan juga jangan teman-teman di Channel. sini jangan lupa kunjungi website kami www.kejari Kejari strip Kota Baru. Kejari strip Kota Baru kejaksaan.go.id. Di sana akan kami banyak informasi tentang penerimaan calon pegawai negeri sipil, tentang kegiatan kami, tentang info perkara, tentang pelayanan hukum yang sekarang, pelayanan dari Kejaksaan Negeri Kota Baru yang kita secara digital langsung berhubungan dengan petugasnya Tugasnya. masing-masing. Iya, untuk ininya juga Bu. Selamat datang Ibu. Untuk kalau ingin mendengarkan lagi recorder suara kami, kita upload di YouTube dan Spotify. Jadi mungkin Bapak dan Ibu atau kaula muda semuanya bisa mendengarkan di mobil atau di mana saja lewat Spotify. Gitu, dan nama Spotify-nya Kejaksaan Negeri Kota Baru. Gitu. Kalau nama program kita ini apa? Kepo. Kejaksaan Podcast. Kepo. Kepo. Pengen tahu banget. Nah, ini dia. Inilah wajah kejaksaan kita sekarang ya, yang lebih humanis, lebih digitalisasi, lebih kekinian lah, nggak mau ketinggalan. Nggak cuman yang namanya jaksa, nggak cuman kayak nuntut apa gitu ya, tapi kita lebih modern, lebih humanis tentu saja. Ayo join kapan lagi? Kapan lagi? Ada Mas Wendy yang ganteng, ada Mas Made yang ganteng di sini. Ada lagi Apa yang yang cantik? Ada Bu Elia yang cantik. Sama lagi host kita yang luar biasa. Baik, saya rasa sekian ya. Iya, Teman-teman di luar sana Sobat Adiaksa yang masih mau bertanya, silakan bisa melalui DM direct message langsung ke Instagram Kejari Kota Baru ya, Kejari Kota Baru. Silakan langsung, nanti akan kami jawab secara langsung, maupun bisa melalui kalau misalnya mencantumkan nomor WA atau apa, nanti bisa akan kami langsung hubungi by WhatsApp gitu. Atau juga bisa kan Bu sekarang di website Bu? Bisa Q&A, ada Q&A. Iya. Langsung ke Langsung petugas. sembari menunggu, mungkin bisa cerita sedikit tentang Ibu. Siapa sih Ibu Erlina? Oh iya benar. Kan iya, pasti benar. sobat-sobat kepo pasti Sebelum ditutup ya, Iya. Iya benar. Masih ada tahu. Penasaran sosok Ibu. mau tahu tentang saya? lihat teman-teman di sana, lihat di website Kejari Kota Baru, di situ ada profil saya juga. Kemudian ada satu layanan hukum kami, ada Q&A, question and answer Kejaksaan Negeri Kota Baru yang langsung Nomor petugas. ke nomor hotline kami yang dipegang langsung oleh pimpinan satker kami. Gitu. Siap. Oke, Ini ada yang bertanya lagi. ada yang bertanya lagi? Artinya. Muhammad Fikri. Mana? Kalau mau dengar recording. Gimana pertanyaannya? Ada yang bertanya lagi? Untuk yang ketinggalan mengikuti kami,
bisa dilihat di YouTube channel Kejaksaan Negeri Kota Baru. Spotify. Ya, Spotify. Bukan Spotify. Spotify. Baik, untuk acara pada hari ini, Kepo saat ini adalah Kepo pertama di Kejaksaan Negeri Kota Baru, Kejaksaan podcast pertama di Kota Baru. Selanjutnya akan kami adakan secara bergantian dengan bidang-bidang yang lain, dengan teman-teman yang lain tentu saja, supaya lebih menyegarkan kita, lebih mengenal Kejaksaan Negeri Kota Baru di masyarakat. Baik, ada yel-yel atau apa biar teman-teman semangat nih. Kepo. Oke. Siap. Kejaksaan Podcast.